Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ayuni, nomor NPM saya 200101074. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata dan bagian-bagian mata. Apa sih itu mata? Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Hal yang dilakukan mata yang paling sederhana yaitu mengetahui lingkungan sekitar gelap atau terang. Mata dapat berfungsi dengan baik apabila ada cahaya. Dengan adanya cahaya ini, maka mata akan dapat melihat dengan baik. Bila di dalam kegelapan, maka mata tidak mampu melihat benda dikarenakan tidak ada cahaya yang masuk. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian mata. Yang pertama ada otot, berfungsi mengatur gerakan mata. Kornea berfungsi menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Lensa berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Bintik buta adalah bagian retina yang tidak terdapat sel-sel fotoreseptor yang berfungsi menerima rangsang cahaya. Selanjutnya ada pupil, berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya. Retina berfungsi membentuk bayangan benda kemudian dikirim oleh syaraf mata ke otak. Otot mata berfungsi mengatur gerakan bola mata. Syaraf mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya dari retina ke otak. Sklera yaitu bagian dinding mata yang berwarna putih. Konjungtiva yaitu selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Humor aqueous yaitu cairan jernih dan cairan encer yang mengalir antara lensa dan kornea. Humor vitreous yaitu gel transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina. Bintik kuning yaitu untuk menerima cahaya dan diteruskan ke otak. Koroid yaitu lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar dari retina. Selanjutnya mekanisme kerja mata. Cahaya masuk ke mata dan diterima oleh kornea atau jendela mata kita. Lalu cahaya melewati pupil atau tirai menuju lensa atau proyektor yang memfokuskan cahaya ke retina, dan akhirnya bayangan diubah menjadi impuls-impuls listrik yang dikirim ke otak untuk diinterpretasi semuanya dalam hitungan milidetik. Selanjutnya ada kelainan-kelainan pada mata. Yang pertama ada kebutaan. Kebutaan adalah kondisi di mana kurangnya persepsi visual karena faktor fisiologis atau fisik dan neuron atau syaraf yang merujuk kepada hilangnya penglihatan yang tidak dapat dikoreksi atau diobati dengan kacamata atau lensa kontak. Kebutaan terbagi menjadi dua, yaitu kebutaan parsial dan kebutaan lengkap. Selanjutnya ada astigmatisme atau mata silinder, yaitu merupakan suatu kondisi mata atau penglihatan di mana penglihatan menjadi kabur yang disebabkan oleh bentuk kornea yang tidak teratur, di mana lensa mata mempunyai cekungan yang berbeda antara tengah dan pinggir. Dikarenakan bayangan benda jatuh di retina mata ada dua, tidak satu, sehingga efeknya adalah penderita melihat benda seakan menjadi dua, kabur atau blur. Selanjutnya ada buta warna. Buta warna terjadi ketika ada masalah dengan butiran sensor warna atau pigmen dalam sel-sel syaraf tertentu dari mata. Buta warna sama sekali bukanlah bentuk kebutaan, tetapi kekurangan dalam cara melihat warna dan kesulitan dalam membedakan warna tertentu. Contohnya, warna hijau, kita melihatnya itu warna biru karena kita tidak tahu itu warnanya. Lalu warna biru kita sebut warna ungu, seperti itu contohnya. Selanjutnya yaitu rabun dekat atau hipermetropi, merupakan gangguan pada penglihatan yang disebabkan oleh lensa mata terlalu pipih. Bayangan benda yang dilihat terbentuk di belakang retina, sehingga mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. Penglihatan penderita hipermetropi dapat dikoreksi dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Dengan lensa cembung, sinar yang jatuh di belakang retina akan dikembalikan tepat pada retina, sehingga dapat melihat benda dari jarak dekat. Selanjutnya yaitu rabun jauh. Rabun jauh adalah kebalikan dari rabun dekat, di mana mata lensa terlalu cembung atau bulat mata terlalu panjang. Rabun jauh merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat dalam jarak jauh. Bayangan yang dihasilkan akan jatuh di depan retina.
penderita rabun jauh akan menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Lensa cekung akan menempatkan kembali bayangan pada titik retina sehingga mata dapat melihat benda jauh. Selanjutnya ada katarak. Katarak adalah setiap keadaan kekeruhan pada lensa yang dapat terjadi akibat hidrasi atau penambahan cairan lensa, denaturasi protein lensa. Biasanya kekeruhan mengenai kedua mata dan berjalan progresif ataupun dapat tidak mengalami perubahan dalam waktu yang lama. Katarak umumnya merupakan penyakit pada usia lanjut, akan tetapi dapat juga akibat kelainan kongenital atau penyakit-penyakit mata lokal menahun.